kalau ada orang cerita, aduh gua susah banget nih kayak gini. Ya gua udah pernah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue di podcast Muntah. Kali ini kita mendatangkan anak muda yang mungkin bisa menjadikan inspirasi buat kalian. Seusianya mudah-mudahan menjadikan sebuah motivasi dan kalian bisa mengambil hikmah dari curhatan kamu gue yang sekarang. Ya, gak usah lama-lama. Kenalin. Ya, kenalin, nama gue Wawan, gue dari Pulau Gadung, tempatnya di Jakarta Timur. Gue basic onnya farmasi, tapi pindah jurusan untuk menjadi wirausahawan. Oh, berarti lo untuk basically sekolahnya lo di farmasi? Ya, farmasi. Tapi bukan berarti kuliah jelek dong? Kuliah nggak jelek, saya lulusan D3 farmasi. Sempat ditawarin kerja juga tapi saya tolak. Berarti untuk selanjutnya mungkin lebih suruhnya nanti Wawan ya? Iya, betul. Nanti Mas Wawan bisa menceritakan jatuh bangunnya dia mencapai karir yang sekarang ini akan dia ceritakan semuanya, panjang kali lebar sama dengan isi. Lu isi sendiri dah. Oke Wan, silakan Wan. Lu bisa ceritain apa aja yang lu alamin dari zaman lu, ya terserah lu udah susah atau apa, dari kecil gimana sampai lu bisa jadi seperti ini, gitu aja. Oh iya. Gua cukup mendengarkan aja. Oke. Jadi sih kalau gue pribadi, gue ini bukan dilahirkan dari keluarga yang sangat sulit dan juga bukan orang yang berada juga, tepatnya di tengah-tengah aja. Cuma kebetulan keluargaku itu rada kurang untuk bisa memanage keuangan. Jadi beberapa kali sempat bangkrut dan naik lagi, bangkrut lagi, naik lagi gitu. Itu tuh terjadi sampai saat ini gitu. Kebetulan tuh pada saat SD pun saya juga tidak merasakan kesulitan dari mulai lahir sampai SD. Kebetulan juga dulu mama saya pernah punya usaha angkot kayak armada gitu. Angkot. Itu lagi di mana itu? Itu lagi di Bandung. Itu kebetulan saya kan lahir di Bandung. Oke. Saya lahir di Bandung, saya juga sampai SD kelas 3 lah di Bandung gitu. Terus akhirnya sempat kolaps. Keluarga memutuskan untuk pindah ke bareng sama kakek di Bogor. Oh ya, jadi ceritanya keluargamu itu sempat collab di Bandung dan akhirnya hijrah ke Bogor untuk kalau bisa dibilang merubah nasib lah. Oh iya. Ya cuma nasib belum tentu berubah juga. Berarti hanya sebatas mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan, betul. Itu lu ceritain semua kejadian lu. Seperti apa, walaupun pahit tapi mudah-mudahan sekarang kan insya Allah lu lagi menjalankan manis sekarang. Silakan lu ceritain apapun yang terjadi. Itu kan baru openingnya lu aja nih. Lu tinggal di mana, awalnya di mana. Sekarang mudah-mudahan klimaksnya lu ceritain semua. Ya kalau sekarang sih kebetulan hidupku sudah lumayan enak lah gitu. Bisa dibilang. Itu kan sekarang. Gua nggak ceritain yang sekarang dulu. Nanti para pendengar atau penikmat itu nggak seru. Jadi nanti aja kalau lu kan bridgingnya enak dulu gitu. Biasanya kan orang-orang senengnya kalau denger yang enak-enak dulu. Nah baru nih masuk ke yang susah yang pahitnya ya. Oke, lu ceritain yang pahit banget, sepahit-pahitnya lu dari zaman SD, SMP, kuliah, SMA dan lain sebagainya. Silakan, gue dengerin cerita jadi sih titik yang paling rendah kalau zaman anak sekarang ngomong itu quarter life crisisnya gitu. Wih, artinya apa tuh? Gue nggak tahu. Intinya lagi susah-susahnya banget lah gitu. Itu tuh terjadi pada saat SMK kelas 1 tuh. SMK kelas 1 itu keluarga kena tipu, ada hutang ke rentenir pakai atas nama orang tua saya dan
orang tua saya yang harus bayar gitu. Camkan ya itu ya. Jangan baik sama orang walaupun belum tentu orang itu bisa mempertanggungjawabkan. Betul. Dan ya, akhirnya terjadilah seperti apa yang Mas Wawan dan keluarga rasakan. rasakan. Jadi, Kebaikan belum tentu dibayar oleh kebaikan. Tapi Ya. kalau Tuhan pasti selalu baik balesnya. Nah, Ya. cuma kalau misalkan pada saat itu kita mengalami sangat kesulitan pada sisi ekonomi karena hal itu di awal mulanya. Itu yang paling parahnya lah menurut saya gitu. Mungkin sebelum-sebelumnya pernah, cuma dulu kan saya tidak mengerti Ya, ya, banget gitu karena kan. dulu Karena dulu masih Mas Wawan kecil masih SD atau mungkin SD, ya. SMP Ah. gitu enggak. Ini yang pas satu SMA ya. Pas satu SMK itu kan udah mulai mengerti lah dengan kehidupan ini gitu ya. Kesulitan pula ya. Kesulitan pula gitu. Jadi pada saat SMK kelas 1 keluarga kena tipu, hutang di mana-mana, akhirnya orang tua saya yang laki-laki, bapak saya almarhum, Oh ya, udah almarhum. udah almarhum. Ya, kita kirimin kebetulan. Fatihah Ya. deh. Mudah-mudahan Bapak di sana bisa melihat bagaimana kegigihan Mas Wawan untuk dan keluarga ya, Ya, dan untuk keluarga. berjuang lepas dari kesulitan. Nah, kalau Al-Fatihah. amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Mas Wawan, silakan teruskan. Ya, jadi akhirnya keluarga saya berunding dan tidak pun menemukan jalan keluar. Akhirnya keluarga memutuskan untuk bapak yang satu-satunya menjadi tulang punggung di keluarga saya harus untuk bukan harus untuk ya kok jadi harus untuk jadi harus pensiun dini karena berharap uang pesangonnya mampu melunasi hutang-hutangnya itu. Oh, di saat krisis seperti itu, Ya, almarhum Bapak itu memutuskan untuk mengambil pensiun dini ya, yang diharapkan menutupi semua hutang semua hutang yang ada. terjadi. Iya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dan akhirnya ya hutang pun lunas, tapi kita tidak mempunyai apa-apa gitu. Kita belum punya rumah karena rumah sudah pernah dijual pada zamannya gitu. Pokoknya semua kendaraan juga pokoknya udah bener-bener kosong banget deh pada saat bapak memutuskan untuk pensiun dini. Bapak itu udah tidak mempunyai apa-apa lagi gitu, kayak hidup dimulai dari nol lagi gitu. Karena kan awalnya minus karena punya hutang, tapi dilunasi oleh pensiunan dini, akhirnya ya nol lagi gitu. Itu dimulai umurmu berapa atau tahun berapa? Itu sekitar tahun 2014 awal. 2014 awal orang tua saya mengusahakan untuk pensiun dini dan saya pun harus ya hidup sederhana, sangat sederhana lah gitu. Dan itu lagi kuliah apa lagi SMA? Itu SMK. SMK. Itu SMK kelas 1 mau naik-naikan gitu kan. Itu apa yang terjadi? Ya itu ya kebetulan kan orang tua ternyata aduh jadi nggak runut nih, lupa saya nih. Ya lu runetin aja Jadi deh. Biar jadi enak ya. pada saat keluarga saya itu pindah dari Bandung ke Jakarta, itu baru orang tua yang perempuan, baru yang mama saya dulu. Karena si bapak harus nunggu surat mutasi kerja ke Jakarta. Bentar ya. Bro, kalau kerjaannya boleh dibilangin nggak? Oke, bilangin. Kerjaan almarhum Bapak. Oh, kerjaan almarhum bapak itu kerja di salah satu perusahaan farmasi yang BUMN lah gitu. Ya. Iya, BUMN ya. Heeh. Itu belum ada surat mutasi. Belum, harus menunggu dulu sampai surat itu keluar. Nah, pada saat surat itu keluar, kita sekeluarga dipindahkan ke Jakarta. Semua bener-bener kayak adik sama saya dan kakak saya itu pindah ke Jakarta untuk merubah nasib yang dari di Bandung itu. Lu berapa keluarga semuanya? Berarti 3 kalau 3. adik dan kakak gitu. Saya Oke. nomor 2. Itu coba lu runtuin cerita-ceritaan lo yang bagaimana kepindahan bokap lo
dengan keluarganya dengan Iya. sangat minim ya, Iya. dengan sangat menyedihkan kali ya. Iya, karena kan memang Lu baru jangan malu lah, mau sedih aja masa sih lu enggak ketawa. sih, tapi kan kalau kita sekeluarga sih ngerasa itu bukan hal yang paling sulit pada saat itu mah gitu. Yang pada Masih ada lagi. ya itu yang klimaksnya itu yang pada saat SMK itu menurut saya itu. Ya lu kan tadi mau Ah, ngeruntuhin iya. cerita-ceritaan. Oke, itu kan Nah, belum belum terlalu sulit nah, ya. ini mah Oh, belum, belum. masih Belum pemirsa. masih Belum masih belum klimaks yang bomnya belum. Ntar bomnya lu paling mewek kali. Itu, Bang. mungkin karena itu masih kecil kali ya, jadi nggak terlalu ngerasa itu mah nggak terlalu berat lah gitu. Padahal mungkin buat orang tua mah berat banget gitu. Ya lu masih SMK mana? Masih SD. Oh SD SD guys. pindah ke Jakarta kan masih SD karena Iya. masih hahihi Ya, gitu. belum ngerasain Belum pahit ya ngerasain dunia pahit kayak gimana. dunia gitu. Dunia persilatan ya. Ya terus. Nah, akhirnya pindah ke Jakarta. Kita hidup lumayan enak lah di sana gitu. Udah lumayan lah. Terus juga kan ibu saya tuh yang tadinya gengsi, yang nggak pernah mau usaha, nggak pernah mau apa, semenjak pindah ke Jakarta jadi terdorong untuk memulai usaha. Oh, memulai usaha. Baru memulai usaha, akhirnya eh, pada saat awal usaha pun bapak saya pun nggak tahu kalau mama saya itu udah mau mulai usaha. Oh, Jadi jadi kayak diem-diem gitu. diem-diem, ya. Karena kekhawatirannya itu bapak saya nggak support mungkin atau gimana gitu. Mungkin Nah, emak lo buat bantu ekonomi kali. buat bantu Niatnya ekonomi ya, sih niatnya. pastinya gitu. Cuma setelah berangsur lumayan lama, kayaknya nggak sampai sebulan juga sih, cuma lumayan lama gitu. Akhirnya baru berani cerita ke bapak saya untuk minta dibelikan gerobak mie ayam. Oh, berarti emak lo sempat dagang mie ayam juga. Sempet dagang mie ayam. Jadi Walaupun bokap masih kerja di salah satu perusahaan BUMN iya, dan tidak mengandalkan full gaji karena mungkin ada kekurangan kali ya. mungkin sepertinya di awalnya itu kekurangan, tapi setelah kita udah stabil, eh, orang tua yang perempuan tuh ngerasa kayak jenuh di rumah, mungkin awalnya sih kayaknya di situ. Makanya buka Makanya usaha. mau buka usaha. Oke. Akhirnya buka usaha mie ayam. Ya itu tuh pas pertama kali bapak dengar pun, bapak tuh sempet kaget kayak, ah nggak mungkin lah kamu bisa usaha seperti inilah, kamu gengsi lah, Iya, kamu iya, gini iya. gitu. Karena kebetulan kalau mama saya itu emang dilahirkan di keluarga yang lumayan gitu loh, Oh, yang yang lumayan berada gitu. ya yang Jadi, kasarnya ngapain sih lu dagang gitu ya? iya Lu gitu. kan orang mantan orang berada atau orang berada tadinya. Iya betul. Oh, Jadi jadi kayak gengsi itu hilang buat mak lo. gengsi itu hilang pada saat udah di Jakarta. Karena Hmm. mungkin udah nggak ada yang eh, ngapain sih ini si Ibu Nur harus dagang padahal dia orang kaya. Kan kalau di Jakarta kan bener-bener kita mulai semuanya dari nol. Jadi kayak gak ada yang tahu lagi gitu asal muasal kita tuh gitu. Oke, terus Nah, akhirnya memulai usaha di mie ayam itu ternyata berangsur baik. Yang tadinya tuh cuma coba-coba di pinggir-pinggir jalan, itu pun yang ngedorong gerobaknya juga kakak saya gitu. Kadang kalau kakak saya harus buru-buru sekolah, nyuruh orang gitu, masih tetap nyuruh orang yang ngedorong gitu. Jadi lu buat lagi bayar apa tuh? Lu lagi apa? Lagi itu SD sih, SD. Belum SD. belum terlalu hafal ya. belum terlalu apal gitu kan. Akhirnya eh, mama saya usaha berangsur baik. Kita memutuskan untuk sewa ruko di daerah situ juga. Akhirnya ya kita tempat menjadi tukang mie ayam yang pionir yang paling baik lah gitu di situ akhirnya. Karena Iya, iya. kebetulan lengkap. Jadi ada mie ayamnya, ada baksonya, ada jusnya segala macem lah gitu. Jadi pun tempatnya juga enak buat makan di situ gitu. Jadi ya lumayan rame lah di situ. Berarti orang dengar tuh disangkanya lagi enak terus ya. Lagi enak Ini lu terus. ngomong lagi enak nih. Ini lagi enak dulu nih kan SD enak dulu nih ya kan. Iya, lu
Nah, Terus dipotong. nah, gak lama saya juga nggak tahu itu akhirnya karena kan memang kebetulan keluargaku tuh kurang baik dalam memanage uang. Jadi kayak punya uang misalkan zaman dulu dapat uang sehari 1 juta, habis aja gitu setiap harinya gitu uangnya gitu. Entah buat main, entah buat makan apa, entah buat apa gitu. Jadi emang mungkin emang based onnya kan si mama dari orang kaya, jadi kayak ya emang udah Kurang bagus, terbiasa aja kurang gitu. bagus manage. Kurang bagus manage dan mungkin emosionalnya juga masih terbawa sama yang dulu-dulu mungkin gitu. Jadi kayak ada ibaratnya ada barang bagus nih, beli beli gitu. Padahal Usaha lagi bagus ya. usaha lagi bagus banget. Nah, akhirnya eh udah lumayan kayaknya setahunan lah gitu, setahunan akhirnya bangkrut tuh usahanya. Nah, ini nih klimaksnya ya. Belum, masih Anjir, belum. gila. Masih Anjir, gila. panjang ini. Ini pokoknya nih parah nih. Kalau ini lumayan parah gitu. Lumayan dari yang lo SD pindah dari Bandung ke Jakarta. Iya, lumayan. Itu belum terlalu sulit. Belum, tapi ini lumayan karena ini sampai jual rumah. Oh, ini yang tengah nih. Ini lumayan tengah karena sampai jual rumah yang di Bandung. Oh iya, iya. Karena kan punya rumah di Bandung, jadi dijual. Ternyata hasil dari penjualan rumahnya pun di Jakarta cuma dapat ya elah kecil banget gitu, petak lah gitu. Rumah-rumah besar di Bandung tuh cuma dapat sepetak di Jakarta gitu. Ukuran Jakarta. Iya. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk pindah dari situ karena udah bangkrut aja gitu, udah bangkrut di situ. Kita hijrah ke tempat lain, tapi tetap masih di Jakarta Timur. Masih wilayah Jakarta. Masih wilayah Timur ya? Jakarta Timur. Akhirnya kita pindah ke situ, memulai usaha dengan yang sama, cuma modalnya lebih sedikit. Jadi kayak awal lagi, kayak dagang di pinggir jalan lagi. Manage-nya kurang bagus. Akhirnya karena ada yang terus juga nggak lama ada yang jual tanah di dekat rumah situ kecil banget. Itu harganya lumayan mahal pada saat itu. Tapi saya nggak hafal nominalnya gitu kan. Belum, masih SD kelas 6, tapi ini udah akhir nih, udah akhir. Nah, akhirnya jual lah rumah di Bandung buat pindah ke Jakarta ini. Nah, singkat cerita, lagi bagus-bagus lagi, bangkrut lagi. Kayak lagu dangdut. Jatuh bangun mulu deh pokoknya. Oh, Udah lagi. naik jatuh, Ini udah yang kedua naik nih. jatuh. Yang kedua naik lagi. Ini lagi naik, tapi ini udah sempet ngejual rumah yang di Jakarta untuk hijrah lagi ke Bogor lagi. Sumpah gue rumit banget kalau Parah pokoknya mah. Mending kalau misalkan enak terus mah ya. Pindah-pindah enak terus gak jadi masalah deh gitu. Lu berapa SD lo? Berapa SMP? Berapa SMA? SD itu 5 kali pindah. Don't try. Don't try ya. Tapi alhamdulillah bukan broken home kan? Bukan, keluarga memang erat gitu kalau tentang Walaupun 5 SD. percintaan ya. 5 Cuma SD. SD pindah Berarti 5 rapot kali. lu banyak banget. Ya kayak gitulah pokoknya. Nah, pas kejadian yang kedua nih ceritanya lu jual rumah di Jakarta ya. Jual rumah di Jakarta. Nah, itu membangun lagi yang ketiga. Ini gue hitungin udah 2 kali loh. Malu usaha, bokap gawe bagus, jatuh. Naik yang kedua. Sekarang yang ketiga gimana nih? Gue mau denger ceritanya. Kalau yang ketiga ini akhirnya hijrah ke Bogor, tapi itu lumayan tempat dekat rumah kakek, tapi dia itu bukan perkotaan masuknya, tapi lebih ke pedesaan gitulah. Dari kota Dari Jakarta kota Jakarta pindah lagi lu. pindah Kan awalnya dari Bandung ke Jakarta. ya Dari Jakarta lu pindah malah ke kampung. malah ke kampung. Oke, terus? Karena nyari harga tanah yang murah gitu. Iya. Jadi yang penting masih bisa punya rumah Ya, gitu ya, ya. ibaratnya. Ya, akhirnya lu di situ kelas berapa tuh? Itu pas ngebangunnya mah masih kelas 6 SD, Oh, belum, tapi
pas udah rumahnya udah jadi itu udah masuk SMP. Nah, Kehidupan lu gimana? kehidupan di Bogor sih so far 6 bulan pertama baik sih. Ya, belum kelihatan. Terus Belum kelihatan pahit dan manis. iya sisanya malah pahit lagi. Ya lo ceritain. Pahitnya lo ceritain aja. Ya sempet lah, namanya kan bapak juga masih kerja, terus orang tua juga pindah ke Bogor. Nah nggak tahu kenapa kalau orang tua yang perempuan nih terutama nggak tahu memang punya turunan dari eh, Majapahitnya kali ya. apa namanya turunan dari leluhurnya bisa usaha kali ya. Oh iya, iya. Jadi setiap memulai usaha itu nggak pakai lama tuh pasti laris terus. Oh, kelebihan nyokap tuh gitu. Iya, Dan kekurangannya apa? kekurangannya nggak bisa pegang duit. Manage uangnya parah pokoknya. Bolong atuh masuk keluar Iya, masuk. iya Oke. ibaratnya masuk uang 100 buang ke 1 juta gitu. Banyakan amat malu. Ya kayak gitulah. Itu belum itu lu ngalamin kejadian yang pahit belum di Bogor? Ini sebenarnya sih banyak pahitnya sih kalau hidup Ya dari udahlah, kecil standar aja gitu. aja. Lu garis bawahi Jadi aja. ini mah kalau pahit-pahit mah ya elah masih pahit biasa gitu. Ini belum ya? Belum klimaks kalau ya? yang klimaks tuh pas Nantilah. nanti gitu. Oke. So. Nah, ya berangsur lumayan baik lah kalau di situ 6 bulan pertama. Nah, ya kayak gitu karena manage uangnya kurang baik, jadi masih punya hutang segala macem. Jadi ya terpaksa kayak harus jual rumah akhirnya. Dan akhirnya pindah lagi ke 4 nih. Iya. Ini kan ketiga nih. Ya kan Bandung, Jakarta, Bogor. Bogor Ini udah habis nih. udah habis, Kemana lagi nih? pindah ke Jakarta lagi. Iya. Pusing gue. Tapi SMP nggak pindah. Oh lu tinggal. Tapi Di- tinggal sama nenek Oke. akhirnya. Tapi keluargamu ke Jakarta. Keluarga ke Jakarta karena kayak kasihan kali ya pindah-pindah mulu sekolah aja gitu. Oke. Tadi SD berapa? 5. SD 5. Oke. SMP? Kalau SMP coba 1 kali pindah Bagus. dari Jakarta ke Bogor. 2 kali Dodo. Maksudnya dari Jakarta pindah sekali doang ke Bogor. Oh iya. Nggak pindah-pindah lagi SMP sampai lulus. Sampai lulus. Oke. Tapi tinggal di Tinggal di nenek akhirnya. Tinggal di nenek, numpang sama nenek lah gitu. Nah, keluarga ya merintis lagi dari nol karena kita udah bener-bener nggak punya apa-apa gitu. ini yang keempat bener-bener parah dari 1, 2, 3. Ini lebih parah daripada yang sebelum-sebelumnya. Oke. Yang 3 masih ada, yang 1, yang 4 ini udah mulai klimaks. Udah, tapi masih punya gaji si bapak Iya, mulai gitu. punya. Iya, Dia masih punya gaji Oke, gitu. dia kan. masih diselamatkan. Masih diselamatkan sama almarhum bapak. Almarhum bapak Oke. punya gaji gitu. Ya. Cuma ya gitu. Karena masih banyak hutang jadi harus bayar hutang-hutang dulu gitu. Udah tuh kalau SMP sih nggak terlalu banyak sih ceritanya sih. Oke, naik Karena standar ya. flat gitu. Naik lagi ke yang lu bilang tadi. Lu mau bilang 1 SMK itu klimaks kan? Kelas 1 SMK itu yang bener-bener Oke, klimaksnya. lu ceritain sama Nah. mereka. Jadi gini nih. Pada saat kelas 1 SMK akhirnya kan pindah SMK dari Bogor itu kan udah lulus nih SMP-nya. Iya, Pindahlah ke Jakarta untuk SMK karena kan kayak disupport untuk udahlah kamu farmasi aja gitu. Jadi kan nanti lebih mudah cari kerjanya atau kayak gimana nya gitulah, gampang. Semua orang tua gitu. Ya semua orang tua kayak gitu sih. Termasuk gue. Cuma kan kebetulan pilihannya kenapa farmasi gitu kan. Nah akhirnya tapi nggak banyak tanya sih ya, Ngikutin aja, gitu ngikutin ya. aja orang tua. Dan akhirnya Dan akhirnya pada saat masuk ya lumayan baik lah gitu, stabil, tapi kita udah nggak punya apa-apa gitu. Kita udah stabil, misalkan kalau range kekayaan 1 sampai 100 ini 5 lah gitu. jauh banget. Cuma maksudnya kan udah gak ada hutang, udah Iya, nggak- tapi lu flat aja gitu. Iya, segini. flat aja gitu. Utang nggak ada, Utang tapi nggak lu ada, serba. tapi, dibilang serba. Pada saat kelas 1 SMK awal-awal mah enggak, Oh, masih belum.
lumayan lah gitu, stabil tapi Tapi lu ikut keluarga. ikut keluarga, tapi stabil, bener-bener kayak uang jajan masih aman, makan masih aman gitu. Sampai akhirnya kena tipu sama orang yang minjem duit pakai atas nama orang tua saya. Aduh, kejadian lagi, kembali lagi terulang. Itu utangnya sih kayaknya nggak banyak ya. Ya sekian lah ya. Nih, Ya nggak usah ya, disebutin sekian. nggak sekian lah gitu. Cuma kan dia bunganya gitu. Bunga rentenir kan 10% per bulannya gitu. Wah, Jadi ini itu Ini pelajaran Iya, juga ya. yang- Pelajaran juga ini. ini yang paling bahaya tuh itu sebenarnya Om. Kita misalkan pinjam uang di rentenir 2 juta. Per bulannya kan harus ada 200.000 buat bunganya gitu. Oh, iya, iya. Nah, nanti kalau bunganya ini kalau pokoknya ini belum lunas, bunganya tuh akan terus aja gitu. Oke, Mas, bentar. Iya. Ini pelajaran buat kalian. Mungkin dianggap sepele tapi sangat berbahaya ya. Sangat berbahaya. Dan don't try. Ya. Oke, terus Mas. Nah, akhirnya minjam uang di rentenir. Orang itu kan minjem uang sama orang tua saya, melalui orang tua saya ke rentenir. Akhirnya karena atas nama orang tua saya, ya mau nggak mau orang tua saya yang harus bayar gitu. Oh, yang Meskipun- ditekan. Meskipun orangnya udah kabur, orang udah kemana, kita kan nggak bisa berbuat apa-apa lagi gitu. Oke, di situ Di hancurnya situ lu. yang paling parah, Paling parah nih. paling parah. Ya, gue mau denger nih soalnya gue resep banget kalau ngedenger cerita kayak gitu. Ngedenger kesusahan orang, jadi ada temennya gitu ya. Sesama orang susah jangan saling mendahului. Jadi kayak, wah ternyata ada yang lebih susah dari gua nih. Ya, gue bisa ketawa sekarang. Ya terus. Nah, ya pokoknya itu udah mulai parah lah gitu. Akhirnya memutuskan untuk keluar kerja. Ternyata uang pensiun Oh, yang 2014 yang gue dengar tadi ya. yang Ini 2014. kehancuran yang amat sangat menurut lu pengalaman seumur hidup lu. Ini yang paling parah ini. Yang lu Yang alami. paling parah yang pernah dialami. SD, SMK. SD, SMK. Dan sampai sekarang lu kalau inget flashback ke belakang suka gimana gitu ya. Iya. Nah, oke, terus ini pengalaman pahit ya. Ini pahit. Ini kayaknya kalau pahit doang mah udah lewat. Lebih dari pahit apa sih kira-kira? Kayaknya empedu deh. Jus empedu dia makan. Ya kayak gitu sih Om. Ya akhirnya memutuskan untuk pensiun dini yang harusnya tuh pada 1 tahun lagi. Oh, almarhum bokap. Almarhum bokap tuh 1 tahun lagi pensiun, tapi akhirnya harus pensiun dini kan, Untuk untuk membayari hutang-hutang itu niatnya niatnya. dan terjadinya. Terjadinya lunas tetap hutangnya. Alhamdulillah. Cuma kita udah nggak bisa beli rumah, udah nggak bisa beli jangankan kendaraan, rumah pun kita udah Dan nggak lu bisa ngontrak? beli. Akhirnya ngontrak. Buset dah ah. Gua sampai kelas dulu. Emang parah sih sebenarnya. Makanya Dan lu di situ paling pahit. ini paling pahit sih. Ceritain deh. Lu kalau mau mewek nggak ada tisu soalnya. Terserah. Kayaknya kalau sekarang diingat-ingat tuh udah bukan kesedihan lagi, tapi udah kayak, aduh gue pernah gini nih. Jadi kalau ada orang cerita, aduh gue susah banget nih kayak gini, ya gue udah pernah gitu. Alah. Malah gue ininya ya. Ini gue udah lebih parah gitu. Malah gue master. Lu baru susah keluar kerja doang mewek. Gue udah pernah sampai, Bapak emak lu masih hidup mewek. aduh udah. Gue mah sampai lu ceritain deh sepahit-pahitnya. Apa lah bodoh amat gue mau denger lah. Gue mah girang kalau lu susah. Ya coba. Pokoknya ya kayak gitu sih Om. Ya intinya keluar kerja, ngontrak jadinya kan, harus ngontrak. Karena rumah udah dijual ya, aset semua udah nggak punya. Jadi ya mau nggak mau kita ngontrak. Akhirnya bokap karena ngontrak, karena keuangan udah nggak bisa memenuhi kecukupan untuk di Jakarta, memutuskan untuk pindah ke Bogor. Oh, bokap. Bokap sama nyokap. Dan lu? Saya ngekos di Jakarta sama kakak saya. Malah tambah berantakan. Iya. Karena biaya masuk SMK farmasi kan lumayan mahal. Iya, tahu gue tahu. Jadi daripada pindah, mending nggak usah gitu, mending di situ aja udah. Dan, gitu. dan bokap lah yang Ya, pindah ke bokap
nyokap sama adek Adek sih. yang bungsu ya? Yang bungsu pindah oke. ke Bogor Dan lu sama kakak. dan lu masih butuh biaya? Banget dong. Iya. Dan kakak lu belum kerja? Kakak pada saat bapak lagi lumayan enak-enaknya, mungkin kakak saya sedikit lalai sama kerjaannya gitu. Jadi kayak kerja mah ntar aja gitu, masih dapet duit dari bokap gitu. Oh, belum gawe nih. Belum. Cerita udah lulus SMK ya? Udah lulus. Ah. Dia kan 5 tahun lebih tua. Oke. Ya, terus? Ya. Jadi ya kayak gitu sih Om. Jadi bokap ke Jakarta, ke Bogor, saya masih tetap di Jakarta sama kakak saya. Nah, akhirnya ya mulailah dari situ. Kakak saya cuma dimodalin terakhir uang saya lupa berapa juta, tapi ini buat kehidupan kalian berdua di Jakarta gitu. Buset, udah kayak film Nah. pendekar zaman dulu. Aku titip. Iya. Semuanya. Tapi yang masalah belum ada 2 bulan uangnya udah habis. Nah, tapi akhirnya kan mau gak mau insting bertahan hidup kan harus tetap jalan ya. Akhirnya kakak saya yang memutuskan untuk udahlah beli kunci-kunci aja gitu. Kunci-kunci bengkel karena kan kakak saya emang bisa bongkar motor segala macam itu awalnya di hobi sampai sekarang jadi pekerjaannya gitu kan. Nah, singkat cerita uang yang sisa kalau nggak salah sisa 2 atau 3 juta lagi tuh bener-bener buat kunci-kunci semua. Jadi kita tuh sisanya tuh ya recehannya doang lah gitu buat makan gitu. Nah, disinilah mulai kesulitan yang paling saya alami gitu. Saya ngekos sama kakak saya, jadi sembari sekolah gitu kan. Terus orang tua juga penghasilannya jadi gak ada kan karena pensiun dini. Akhirnya kan memutuskan untuk ya dagang kecil-kecilan aja gitu. Orang tua tetap di Bogornya ya tapi dagang kecil-kecilan gitu. Sekolah aja. Belum, karena emang kelas 1 akhir tuh ya benar. 3 tahun SMK, setengah tahun pertama enak sih sama kayak SMP. Sisanya parah. Parah pahit. Hah? Oh, jadi kan saya dikasih jatah sama kakak saya itu 15.000 sehari. Tapi kan belum ongkos. Soalnya farmasi itu sekolahnya sampai sore. Dari pagi sampai sore. Nah, pokoknya kan minimal harus makan 1 kali kan. 15.000, ongkos berangkatnya udah 3.000, pulangnya 3.000 kan cuma 9.000 sih saya. Kalau beli makan nggak bisa beli minum, kalau beli minum kagak bisa beli makan gitu kan. Akhirnya seperti yang sebelumnya insting bertahan hidup lah muncul. Jadi gini nih teman-teman nih, ini bukan cara yang terbaik. Cuma ini salah satu yang lumayan menyelamatkan hidupku gitu. Terus lo lagi zaman jajan ya, kita ngomongin jajan ya. Lagi Lo kan dalam keadaan sulit tuh. Ya benar. Dan lo bilang jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Karena insting apa namanya? Karena ini bertahan hidup. Berhubungan dengan insting bertahan hidup sih ini. Apa yang lo lakukan? Ya tipis-tipis sih sebenarnya. Deketin cewek banyak buat bisa jajanin kita aja gitu. Oh, insting bertahan hidup lo itu. Bener. Jadi kalau zaman dulu tuh
selain deketin cewek karena cewek itu cantik, ya karena banyak duit juga gitu. Ya makanya jangan diturutin. Jadi kalau yang cantik tapi biasa aja, mending gak usah dideketin karena kebutuhan utamanya nih jajannya itu Lebih utamanya jajan daripada pacarannya gitu. Soalnya lu kan berapa jam tadi sekolah? Dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kan perut lu kan perlu diisi. Bener. Nah, makanya lu pinter kan otaknya. Iya. Ya bagus. 10 jam di sekolah nggak mungkin kalau nggak makan satu kali pun gitu kan. Iya, iya. Nah akhirnya kayak gitu. Insting bertahan hidupnya ya deket sama cewek. Maksudnya di sini tuh deketnya itu bukan deket PDKT doang gitu, tapi sama yang beberapa perempuan juga emang deket, tapi jajanin gua kayak gitu. Lebih ke ngemis sih sebenarnya. Dan akhirnya lu berhasil. Berhasil. Sedap. Makanya sampai sekarang ini orang-orang yang pernah jajanin gua gitu nggak pernah gue lupa ini, inget aja semuanya gitu. Jadi Karena memang sedikit jasanya. sedikit besarnya membantu gitu. Jadi mereka berjasa banget lah buat saya. Dan akhirnya lu lulus 3 tahun kemudian. Akhirnya lulus 3 tahun gitu. Apa yang lu lakukan sesudah lulus SMK Farmasi itu? Sesudah lulus SMK Farmasi ya seperti anak muda biasanya, kerja aja gitu. Oh, lu sempat kerja? Sempat kerja di perusahaan farmasi 2 kali, karena yang jadi pertama saya kerja di suatu perusahaan yang lumayan lah gitu, posisi perusahaannya lumayan bagus lah gitu. Dan ijazah lu ijazah berhasil untuk lu kerja di bidangnya. berhasil akhirnya. Nah, Kita nggak menyalahkan sekolah lu kan, sekolah lu bagus kan? bagus Karena lu kan juga bisa emang kerja di farmasi kan? awalnya kan memang dijanjikan untuk bisa cepat kerja kan. Nah, kenapa saya nggak apa ya, maksudnya nggak memojokkan sekolah saya, karena memang bener gitu. Karena habis saya lulus sekolah kayaknya sekitar 1 bulan tuh langsung kerja gitu. Dan berhasil Jadi emang pula cepet, lu. iya. Dan lu kerja tuh. Kerja selama 1,5 tahun. Akhirnya kan karena ada resolusi yang baru. Resolusi yang baru itu farmasi itu diusahakan minimal D3 kan. Itu minimal ya. Minimal D3, jadi ya mau nggak mau saya kuliah lagi. Untuk Padahal mah keuangan mepet gitu. Oh, lagi sangat mepet. Karena punya gaji, terus juga orang tua juga usaha sedikit-sedikit, jadi ya cukup aja buat kehidupan sehari-hari gitu. Kalau buat nambah iya, kuliah iya. lagi tuh beban pikiran lagi nih nambah nih masalahnya gitu kan. Dan lu memutuskan kerja sembari kuliah. Akhirnya kerja sembari kuliah, tapi mau nggak mau ada yang dikurangi, yaitu ya jajannya dikurangi, jadinya yang makannya harusnya enak-enak jadi kurang enak-enak selama 3 tahun itu gitu. Dan itu sangat berarti buat lo. Dengan kejadian ujian seperti itu, dan sekarang pun akan berimbas positif buat lo. Banget sih kalau berimbas positif itu, banget sih kalau buat saya pribadi, karena secara tidak sadar juga kayak Kitanya dibuat. kitanya jadi terbiasa sama keadaan sulit gitu. Ya, untuk yang mendengar atau melihat, jadi jangan pernah merasa takut dengan keadaan sulit. Dengan keadaan sulit kayaknya itu nggak perlu ditakuti, karena menurut saya tuh kesulitan itu pasti selalu ada gitu di kehidupan gitu. Di setiap berjalannya kehidupan kita ada kesulitan di situ. Pasti gitu. Dan lu yakin ada jalan keluarnya? Pasti ada jalan keluarnya, pasti juga selesai. Untuk permasalahan Untuk ini. permasalahan itu. Jadi kayak kita nggak boleh melalaikan, tapi kita juga nggak boleh yang terlalu memikirkan banget gitu. Dan akhirnya lu kuliah itu dengan sangat minim apapun ya, maksudnya orang-orang kuliah mah, nih setahu gue ya, Iya. orang kuliah bapaknya mampu ya, jalan-jalan Iya, healing. kayak gitu. Lu berkurang kayak gitu. Berkurang banget. Bahkan saya selama kuliah pun gak punya laptop saya mah.
sama sekali. Gak punya. Pokoknya kebutuhan yang laptop atau apa gitu tuh gak ada. Saya tuh lebih ke minjem aja gitu, minjem sama teman, minjem sama siapa, karena memang eh kalau misalkan saya memaksakan untuk membeli laptop gitu, nanti tuh bebannya itu akan bertambah lagi gitu. Saya tuh ternyata masih bisa minjem sama temen yang punya kok gitu. Jadi kayak Oh, dulu lu ambil yang simpelnya aja lah. yang simpelnya aja Nggak sih, usah kayak yang karena gua harus kuliah harus punya beli laptop. kekeh gitu, enggak sih, kayak Kan itu membebani kan. membebani. Dan kayak kalau saya pribadi sih sama kredit itu kan suka banyak kan yang ini bisa nih kredit nih cuma segini setiap bulan. Nah, tetap aja kan setiap bulannya kita merasakan terbebani untuk bayar cicilan itu kan. Dan lu Jadi nggak mau. untuk yang menurut saya masih bisa dihandle pakai bantuan sahabat terdekat saya, kayaknya nggak usah lah Nggak gitu. usah ya. Karena sahabat-sahabat saya pun tetap support saya gitu meskipun saya dalam keadaan kesulitan gitu. Dan di saat lu kuliah itu, kehidupan bapak almarhum sama ibunya gimana? Ya, Di saat lu kuliah. masih belum berujung baik sih, tapi ya standar aja. Bener-bener Nggak memutuskan pindah ke Jakarta lagi lu kuliah. pas kuliah tuh akhirnya di Bogor itu udah mulai karena dagangnya kecil-kecilan gitu kan, karena terus juga karena saya belum belum kerja, jadi masih tinggal di Bogor. Tapi dagangnya kan kecil-kecilan, jadi cuma pendapatannya berapa sih gitu kan, kayak buat sehari-hari aja tuh masih kurang gitu. Iya, maksud gue Akhirnya gini loh, pas di saat lo iya, akhirnya pada saat udah kerja saya memberanikan diri untuk ayo orang tua mah datang aja ke Jakarta, kita usaha sama-sama di Jakarta gitu. Oh, lu panggil lagi. Ya, Oke. akhirnya kayak gitulah intinya. Jadi karena saya udah kerja, jadi kan buat makan sehari-hari kan masih bisa di backup sama usaha orang tua. Orang tua kan tetap masih usaha gitu kan meskipun di Jakarta. Iya, iya, iya. Usahanya memang beda sih kalau di Bogor sama di Jakarta. Usahanya kalau di Jakarta tuh akan lebih banyak lah omsetnya gitu dibanding sama di Bogor, karena mungkin tingkat ekonomi juga kali ya. Dan semua keluarga bersatu akhirnya Bersatu. yang lagi SMK lu berdua sama abang lo. Iya, Sekarang akhirnya semua kita bersatu. kontrak bukan satu rumah ya, maksudnya itu kayak petakan gitulah. Ya, lu jangan pernah malu ngomong aja petakan, Iya, sahabat. kayak petakan berapa petak gitu. Iya, yang iya. Dan udah yang- kayak cuek itu. Iya, kontrakan pada umumnya lah. Pada umumnya gimana Jakarta gitu. Iya. gimana lah, seperti itu. Nah, akhirnya kan mau nggak mau saya harus kuliah. Terus juga orang tua tetap usaha sih kecil-kecilan, tapi karena di Jakarta omsetnya kan lumayan, jadi bisa mencukupi buat kehidupan sehari-hari. Iya, iya. Jadi kalau kontrakan rumah, terus kontrakan yang buat warung itu masih bisa di backup sama saya gitu. Sama penghasilan usaha. Posisi lu masih bantu orang tua, misalnya dagang kah atau udahlah gue mutusin kerja plus kuliah tapi nggak mikirin dagang orang tua, apa gimana di saat itu? Di saat kuliah mah lebih fokus kedua aja sih, kuliah dan kerja aja. Belum bantu orang tua? Belum. Nanti ada lagi itu pas bantu orang tua pada saat udah lulus kuliah. Oh, ini ceritanya lu iya. belum ending ya? Belum, karena kan ini di tahun itu tuh kalau nggak salah 2017-an kan akhirnya memutuskan untuk kuliah. Selama kuliah itu kuliahnya sih tetap berjalan lancar. Kerjanya pun tetap ada terus, kan pernah putus kontrak dulu tuh. Iya. Ternyata nggak lama 1 bulan kemudian udah dapat kerja lagi gitu. Jadi kuliah pun tidak terhambat, kerjaan pun tetap aman gitu. Dan sampailah lulus. Sampailah lulus di tahun 2020, lulus kuliah. 2020 setahu gue lagi corona ya? Iya. Nah, pada saat lagi COVID itu
Gak tahu mungkin Allah lagi mengangkat derajat keluarga kami gitu kan. Iya, iya. Jadi kita tuh memutuskan untuk sewa ruko, bukan ruko ya, Sejenis apa tuh? Sejenis tempat apa? garasi lah, garasi rumah orang gitu. Oh, garasi ya. Garasi rumah orang. Bukan ruko yang kayak orang-orang besar gitu, bukan. Bukan ruko, bukan kios juga, lebih ke garasi rumah orang. Kita memutuskan untuk kayak kita mulai usaha yuk mah gitu. Terus kan awal dimulanya itu karena pada saat itu bapak saya itu punya adik, almarhum bapak punya adik itu punya usaha ayam bebek goreng gitu. Oh, kuliner. Cuma dia yang high end, yang mahal. Di mana itu? Itu di Bandung. Oh, di Bandung. Adiknya bapak ya, almarhum ya. Almarhum. Dan yang punya ide untuk kita buka usaha itu almarhum bapak apa? Awalnya almarhum bapak kayak kita harus bikin usaha nih Wan. Terus karena saya juga karena kan pada saat 2020 pertengahan itu sudah mulai tinggal kan karya tulis kan, kalau D3 iya. karya tulis, kalau S1 kan skripsi. Iya, iya. Nah jadi kan nggak terlalu tulis, memberatkan ya? Nggak terlalu memberatkan lah gitu, jadi masih tetap bisa usaha juga. Akhirnya dimulailah usaha itu. Nah akhirnya kita memutuskan untuk deket sama orang Madura lah gitu, orang Madura sekitar yang akhirnya resep sambalnya tuh masih bisa kita beli gitu. Oh, jadi gini. Sorry, bentar. Jadi yang gua petik dari percakapan lu tadi, lu tuh berusaha untuk merubah terus nasib. Iya, karena kalau saya nih orangnya gak seneng apa ya, bukan gak seneng hidup, emang nggak ada orang seneng hidup susah sih. Nggak ada, semua orang pengen hidup bahagia. Pengennya tuh lebih baik, pengennya lebih baik, terus kayak gitu. Jadi dan 2020 itu lu coba, bapak ya almarhum coba untuk berusaha untuk seperti adiknya, apa minta resep adiknya lah gitulah. Iya, tadinya kan mau yang sama, tapi ternyata kan pasar kita tuh berbeda. Belum gitu ya, kan, karena kan bukan seperti dia ya. Iya, karena kan pasar di Jakarta Timur ini kan gak seperti Jakarta Selatan dan sebagainya. Mungkin pusat gitu. juga berat ya. Iya, karena kan kalau Jakarta Timur nih masih tergolong lumayan ya, lumayan nggak yang bawah banget, nggak yang iya maksudnya lumayan gitu, untuk gitu. nggak seperti selatan dan sekitarnya. Iya. Dan akhirnya lu coba bokap atau siapapun coba untuk resep sambal Madura gitu. Iya, akhirnya kita maksudnya untuk beli ke orang gitu, beli ke orang yang jual nasi bebek itu gitu. Awalnya seperti itu. Yang akhirnya nanti kita bom. Iya. Yang seperti apa? Nah, akhirnya kan karena kita juga nggak punya uang yang banyak, ya akhirnya beli resepnya itu pun dengan nyicil akhirnya mah. Oh, dengan nyicil ya? Tetap kita bayar, tapi kayak yang pengennya kan kalau orang yang jual resepnya ya langsung aja uangnya gitu. Tapi karena dia tahu kondisi kita, dia juga dekat dengan orang tua kita, jadi kayak yaudah nggak apa-apa deh bapak saya kasih, tapi yang penting janji dibayar ya pak gitu. Jadi ya karena apa ya, karena kebaikan hatinya dia yang seperti itu jadi membuat saya dan keluarga tidak ingin mengecewakan dia, jadi ya tetap kita bayar. Ya berarti Mas Wawan dan keluarga berterima kasih sama Bapak Anu ya, yang udah memberikan kesempatan. Karena kan kalau misalkan bapak itu tetap kekeh nggak mau ngasih resepnya, kita juga nggak akan. Mungkin nasibnya belum berubah ya. Belum berubah gitu. Dan akhirnya lu memutuskan untuk 2020 ya, untuk memutuskan buka usaha apa? Dan akhirnya buka usaha ayam bebek goreng akhirnya. Belum ada brand lu, tadinya belum ada nama. Belum ya, baru kayak bebek ayam goreng. Bebek goreng aja gitu. Belum ada ide tuh. Terus kata bapak tuh
kayaknya harus ada yang unik nih Wan gitu. Apa ya Pak, emang harus gimana gitu. Terus juga kayak disitulah saya masih denial juga lah, maksudnya kalau kita yang bikin yang aneh-aneh tuh pasti banyak cemoohan orang-orang gitu kan. Iya. Karena kan di satu sisi kan eh, kita bukan usaha yang menengah ke atas, jadi kan branding itu seperti tidak perlu gitu kalau menurut saya gitu pada Hanya saat jual pada saat itu kalian keluarga hanya jual hanya kuliner aja jual kuliner aja gitu. tanpa harus ada brand. Ya, tapi ternyata setelah saya mempelajari lagi ternyata branding itu perlu kan. Iya, iya. Jadi kayak yang mudah diingat apa ya gitu sama orang. Akhirnya di 2020 tengah itu membuat usaha ayam bebek goreng tapi nama brandnya Bebek Gledek. Nah, Bebek Gledek ya, yang dibuat oleh almarhum bapak. almarhum Akhirnya bapak punya ide kita bikin nama brandnya Bebek Bebek Gledek. Gledek aja Wan gitu akhirnya. Apa penerimaan masyarakat awalnya? Ya, jangankan masyarakat gitu, saya Ya. sendiri pun yang denger lah bebek geledek Pak. Apa maksudnya Pak? Jangan kata masyarakat yang nilai, anaknya aja semua kaget gini kan. Lah, kok bebek geledek Pak? Maksudnya emang kenapa? Lah iya kan sambelnya hitam, abis kena geledek ini hitam katanya gitu. Oh, awal ihwal dari Iya. ceritaan Bebek Gledek tuh sambalnya hitam, makanya di sambal gledek. Makanya ini mas abis disambar geledek jadi hitam gitu. Oh, jadi brand lu Bebek Gledek tuh Iya. sambalnya hitam. Sambalnya hitam, emang Oke, sambal oke. khas Madura gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, terus ya penerimaan warga sekitar sih kayak mencemooh aja gitu. Haha bebek geledek, haha bebek geledek gitulah di awal-awal. Dan lu mah down? gitu. Awalnya down. Awalnya dibilang enggak? down sih enggak, tapi lebih ke ya iyalah gue baru mulai usaha udah dihina gitu kan. Gitu awalnya, tapi untuk down sih enggak karena kita udah pengen merubah nasib deh, kayak lu terserah deh omongan orang mah. Pokoknya gue mau lakukan apa yang gue mau deh gitu pokoknya. Karena kan setahu gue lu udah kenyang. Udah kenyang sama hinaan. Gue kira ketahuan lu. Ya oke kalau dihina kayak gitu mah masih biasa aja lah gitu. Nggak ngepek. Karena kan jangankan kita yang di bawah gitu, artis aja tetap aja ada yang dihina gitu kan. Maksudnya masih tetap aja gitu, orang akan banyak yang nggak suka. Warga sekitar juga ada lah sebagian kali ya yang mencemooh mungkin ya. Mencemooh ada. Ah, Ada. bebek ledek gitu. Ya, terus kan Itu motivasi buat lo. enggak juga sih ya sebenarnya. Ya kayak nelen aja gitu, Enggak nelen juga aja. Lo diam aja kita. Enggak yang wah, Awal- buktiin lo gitu. Enggak juga sih, kayak lebih ke apa ya? Menerima aja gitu. Oh, berarti ini kritikan masyarakat nih kayak gini, namanya aneh atau segala macem. Tapi lebih banyak orang yang support karena kayak lebih ke beli makan yuk di mana, di Bebek Geledek aja gitu. Jadi lebih ke ikoniknya gitu, lebih ke lebih lebih mudah diingat orang jadinya. Tapi membuat apa ya, susah jelasinnya nih. Jadi orang-orang yang ngehina itu tuh masih lebih sedikit daripada orang yang support gitu. Jadi kayak nggak bisa dijadikan motivasi juga gitu, kayak biasa aja sih gitu. Dan di situ mulailah 2020 lu punya 20 tengah ya. 2020 tengah. Di situlah lu mulai merasa gua harus bangkit jadi entrepreneur nih pokoknya nih gitu. dan Gua jadi makanya gua usahawan. undang ke sini guys. Iya. Jadi Mas Wawan ini umur lu berapa? Umur sekarang 25. 25 ini mudah-mudahan jadi motivasi buat kalian. Sekarang endingnya gua mau ceritain kan tadi sedih mulu ya. Sekarang kita lihat hasilnya dari kesedihan Mas Wawan. Ya, jadi kalau misalkan ya seperti usaha pada awal lah gitu, 6 bulan pertama ya naik turun yang omsetnya nggak terlalu besar lah, tapi kan dibantu saya masih kerja. Tapi setelah riset 3 bulan terakhir, wah kayaknya ini udah mencukupi nih kalau misalkan gua resign, jadi gua mau fokus di usaha aja nih. Berarti lu ngambil keputusan yang menurut orang banyak mungkin
nggak bagus ya. Ya kan kalau gue dengar-dengar cerita ada orang yang ngomong gini, itu ngapain kuliah kok dagang. Akhirnya dagang. Itu lu berani ngambil keputusan yang gue harus profesionalin usaha nih atau gimana? Karena kan saya ngerasa usaha saya ini kurang maju karena saya tuh terlalu fokus ke kerjaan, jadi masih nganggap usaha ini tuh sampingan gitu. Itu yang ngebuat kayaknya jalannya lambat deh usaha saya ini gara-gara saya kurang fokus. Jadi akhirnya singkat cerita sih saya resign dari kerjaan saya untuk memutuskan untuk fokus kerja, fokus usaha gitu. Ya di awal sih banyak yang nggak support ya, cuma kebetulan orang tua kan selalu support apapun keinginan anaknya gitu ya. Jadi anaknya kayak kakak saya, anaknya seneng motor, bongkar motor jadi punya bengkel, ya itu udah jadi terserah deh gitu. Yang penting Keputusannya ya. yang penting lu nggak macem-macem lah gitu. Nah akhirnya kan saya memutuskan untuk resign kerja. Orang tua juga awalnya kayak kenapa harus resign, kan masih bisa dikelola sama keluarga. Tapi lihat aja mah perkembangannya lambat, kan mau yang cepat. Dan lu memutuskan untuk mengambil keputusan yang gua harus usaha ini. Gua harus usaha ini Full karena di sini. gua harus full banget di sini, harus all in banget. Karena Manajemen lu karena atur. iya, karena kan emang sebelumnya udah sempat seminar juga gitu, seminar tentang usaha. Buka usaha yang saya jalanin yang terakhir ini itu tuh nggak semata-mata cuma buka usaha iseng-iseng, emang udah diniatin banget, Udah dibuat secara mental dan ilmunya gitu. Iya, Mulai dari penyediaan barangnya sampai penjualannya itu udah dipelajari lah gitu. Manajemen marketingnya udah tahu loh. Manajemen marketingnya ya so far udah lumayan baik gitu. Karena lu juga sempat seminar kan. Sempat ikut seminar, sempat ikut pelatihan segala macam lah gitu. Dan lu buktikan di sini usaha lu. Dibuktikan. Dan alhamdulillah sekarang kita ngomongin yang enak-enak ya. Tadi kan kita ngomongin yang menyedihkan, selalu susah. Tapi kita cari sekarang yang bagaimana Mas Wawan bisa melampaui itu, dan akhirnya seperti sekarang ini beliau mempunyai usaha ya. Usaha yang sebagian orang awalnya mencemooh gitu. Mencemooh, tapi ternyata malah menjadikan hidup saya menjadi lebih baik pada dari saat cemoohannya. Dari cemoohan itu. Dan Mas Wawan sekarang sudah alhamdulillah ya udah punya usaha tetap ya. Punya usaha tetap, punya penghasilan juga yang lumayan lah, kalau di rata-ratakan ya udah di atas karyawan swasta lah. Alhamdulillah. Makanya itu yang membuat saya kayaknya harus all in di sini gitu. Jadi Karena Mas Wawan peluangnya memang lebih besar. Peluangnya lebih besar, dan akhirnya Mas Wawan pengen di sini dimaksimalkan. Dan bisa berbagi untuk orang lain. Iya. Cuma disclaimer ya, maksudnya jangan sampai gue gara-gara ngelihat ini orang keluar kerja buat usaha tapi lu nggak punya ilmu, itu mah bunuh diri namanya. Oh berarti ini jangan terlalu langsung ditelan. Jangan ditelan, karena harus tahu dulu basicnya, harus tahu dulu ilmunya, harus kuat mentalnya gitu. Mungkin pada saat si orang-orang yang cemoohin perihal nama bebek geledek aja, kalau orang itu nggak kuat mental mungkin udah goodbye usahanya, udah selesai. Tapi karena saya punya punya sifat yang bodoh amatan, jadi kayak terserah lu dah mau ngomong apa dah gitu, gue mau ngelakuin apa yang gue suka aja gitu. Dan alhamdulillah lu berhasil sekarang. Alhamdulillah berhasil, tapi itu jangan sampai ngambil keputusan keluar kerja dagang, tapi usaha dan nggak punya basic apa-apa gitu. Itu bunuh diri dong. Itu pembodohan diri juga sih. Pembodohan ya. Jadi jangan seperti itu. Iya, jangan seperti itu juga. Tipsnya apa tadi? Tipsnya sih ya belajar sih yang paling utama. Sering-sering nongkrong, karena gue nggak tahu ini buruk atau baik, tapi setelah nongkrong
sama orang, tapi nongkrongnya itu harus sama orang yang ada isi ya, maksudnya obrolannya tuh bukan cuma cekakak cekikik tapi lebih ke gue pengen buka usaha ini nih. Nah kita dengerin aja terus dia dia punya apa gitu, punya seperti ide-ide apa gitu. Kalau misalkan dari situ tuh kita akan terpacu sih pastinya, kayak Yang usia lu masih muda seperti ini, Mm-mm. lu mau berusaha untuk maju, Iya. lu sering nongkrong sama orang-orang yang berisi. berisi. Jadi tips yang lu bilang kalau mau maju ya sering-sering ngumpul sama orang-orang yang mau berisi gitu atau gimana maksudnya? Iya, harus yang berisi. Kalau bisa sih orang yang ekonominya lebih baik dari kita. Bukan kita mau ibaratnya apa ya, kayak bukan mau memanfaatkan keadaan baik dia. Keadaan Cuma baik mereka gitu. dari setiap obrolan yang diambil dari orang yang lebih baik dari kita, itu tuh pasti ada ide-ide Dari orang itu. dari orang-orang itu. Jadi kayak contoh misalkan, saya punya temen, bukan temen sih, hitungannya udah bapak-bapak juga sih. Cuma saya seneng nih ngobrol sama dia karena dia udah punya rumah, udah punya mobil, udah punya ini, udah punya segalanya lah gitu, udah enak. Jadi tuh saya tuh selalu ngegali kayak, Pak gimana sih Pak caranya, Pak gimana sih baiknya gitu. Jadi nggak, saya tuh nggak mesti yang kayak orang ini tuh bakal ngebantu saya saya kalau minjem duit lah gitu. Oh, jadi jangan Jadi seperti itu. enggak lah, enggak. Hilangkan sifat itu. Itu harus banget dihilangkan gitu. Karena kalau misalkan kita udah niat buruk, pasti kesananya pasti buruk lah gitu. Jalannya nggak mulus. Jalannya nggak mulus gitu. Dan akhirnya lo punya usaha yang menurutku masih muda bagus ya. Maksudnya iya. dia udah bisa mempekerjakan berapa orang mempekerjakan? Mempekerjakan sekarang 5 orang. 5 orang yang tadinya susah banget. Iya. Kayaknya makan Senin, Rebonya makan, Selasanya mungkin lu istirahat gitu ya. Perut lo. Dulu. Enggak sih, masih minum. Air kan masih. Iya. Air dulu masih suka isi ulang, sekarang udah nggak bisa. Nah, alhamdulillah lu boleh ceritain sekarang usaha lu berapa titik? Sekarang ada 2 kebetulan, tapi yang satu udah dikelola sama kakak. Jadi ya saya fokus yang satu ini. Cuma dari yang satu ini pun udah bisa mencakup keseluruhan lah. Termasuk tadi pekerjaannya berapa? Pekerjaannya ini khusus buat di warung satu aja udah 4. Satu aja. Iya. Satu aja 4. Iya. Dan 4 lu bisa mampu menggaji mereka. Mampu menggaji, ya meskipun gajinya nggak UMR, tapi kan masih bisa tercukupi lah. Ya intinya lu bisa dia, memperkaryakan orang dong. iya, tapi ya kalau misalnya UMR mah belum mampu juga sih tetep. Cuma maksudnya mereka di sisi lain merasa terbantu karena bisa kerja di saya gitu. Karena sebelum yang ini juga karyawan saya tuh yang lulusan SD, yang nggak sekolah sama sekali gitu. Jadi saya tuh nggak pernah ngambil orang yang harus minimal sekolah apa, enggak. Jadi kayak Yang penting mau usaha. yang penting lu mau jujur, bantu. mau usaha, udah sih itu. Itu aja ya. Gitu. Dan sekarang alhamdulillah berjalan sudah berapa tahun usaha? Berarti sekarang udah mau 3 tahun. 3 tahun dan Ya. semakin membaik apa stabil menurut lo? Sekarang jauh lebih membaik karena di satu toko aja saya udah habis 60 ekor ayam satu harinya gitu. Di satu toko ini Di nih? satu toko. Oke. Terus yang satu toko lagi disuplai sama lo apa sekarang udah sendiri? Udah sendiri. Udah sendiri? Udah sendiri. Karena kan itu udah kelola kakak. Jadi kayak udah bukan tanggung jawab saya lagi. Jadi Dia kakak udah punya tanggung jawab sendiri. punya tanggung jawab sendiri gitu. Jadi kayak Dan ceritaan kakak lu ke lu gimana? Hasil usaha yang baru dirintis kakak ini. ya so far udah jauh lebih baik lah daripada lebih yang baik. awal ya. Berarti alhamdulillah ceritaan lu yang tadi mudah-mudahan bisa membuat
yang mendengarkan itu jangan salah paham yang lu bilang tadi disclaimer itu kan. Iya. Bukan berarti Mas Wawan diikutin, gue ikutin Mas Wawan karena apa? Ternyata kerja UMR capek gini-gini, gue mau dagang tapi ilmunya nggak nyampe. Iya, jangan juga kayak gitu. Karena kalau misalkan kita nggak ada ilmu mah gak bisa dapat apa-apa nggak sih gitu kan? Misal Dan lu juga harus ikut seminar, iya, ngobrol sama orang-orang yang sukses. udah lumayan jauh lebih baik gitu. Ya, Jadi banyak gitu. jadi pelajaran seperti itu. Mm-mm. Oke, kayaknya menurut gue udah cukup. Ya, Cukup menurut gue karena ada kesedihan, ada jatuh bangun, sampai gue hitung 4 kali, sampai lu SD aja 5 kali. SD pindahnya 5 kali. Ada pusing gue dengerin itu. Tapi alhamdulillah sekarang Mas Wawan udah insya Allah sukses ya. Insya Allah sukses. Dan Maksudnya di umur 25 tahun dari keluarga yang menengah ini Bisa. hitungannya udah lumayan banget Udah, lah gitu. dan untuk diri sendiri mampu ya, Untuk diri sendiri sudah tercukupi, untuk orang tua juga bisa dicukupi. dan bisa membantu orang tuanya juga ya. Bisa, Oh insya ya, Allah. almarhum bapak meninggal tahun berapa? Tahun 2021. 2021 di Iya. saat Di usaha saat, bebek ledek itu mulai maju di saat usaha bebek geledek sudah mulai maju, dan udah punya mobil itu. alhamdulillah ya di usia gini ya. Maksudnya udah mampu beli mobil lah Ya, pada saat alhamdulillah. itu. Bapak juga bahagia kali ya. Bapak juga bahagia insya Allah. Mudah-mudahan di alam sana bapak tenang Iya. karena melihat anaknya. Insya Allah keluarga lu udah terbebas nih dari kemiskinan nih. Kalau nggak salah jalan dalam memanage uang harusnya aman. Kalau sekarang masih aman, Aman. bagus. Lu tahan ya. Iya. Lu jaga terus biar keluarga lu baik kabang lu, baik adek lu, Iya. baik mama, Heeh. lu jaga. Iya. Karena manajemen lu gue dengerin dari tadi bagus. Iya. Ya mudah-mudahan, makasih ya Mas Wan. Iya. Mudah-mudahan Makasih Om. hari ini dapat sebuah pembelajaran yang sangat berharga dari Mas Wawan, pengusaha muda baru umur 25 tahun, dia bisa melampaui batasan-batasan yang cukup sulit dan mungkin segelintiran orang mampu untuk melewati itu di usia seperti ini. Ambil yang baik, buang yang buruk. Semoga bermanfaat di channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.